Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita tetap konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penerapan artificial intelligence untuk mata kuliah teori peluang kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik menghitung titik sampel pada ruang sampel untuk sesi kedua. Pada sesi pertama kita telah melihat jika ada N1 cara diikuti oleh N2 cara, bahkan hingga sampai ke N3 cara dan seterusnya. Kita berhasil mendapatkan berapa hasil kemungkinan dari gabungan dari berbagai N1, N2 tersebut. Kita telah berikan contoh yang sangat baik. Nah, pada saat kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan sesi kita menghitung titik sampel dengan menggunakan artificial intelligence. Oke, kita coba lihat apa yang akan kita bahas. Kita buka dulu AI kita atau ChatGPT. Kita akan coba menanyakan apakah faktorial, faktorial dapat digunakan untuk menghitung susunan dari objek yang berbeda. Kita coba lihat. Oke, jawabannya kita coba lihat pada AI. Oke, ya katanya. Faktorial memang dapat digunakan untuk menghitung susunan dari objek yang berbeda. Oke, ini AI itu. AI mengatakan bilang ya. Kita lihat bagaimana prosesnya. Kita lihat teorinya seperti apa. Nah, jika kamu memiliki n objek yang semuanya berbeda, ini kata kuncinya semuanya berbeda, dan ingin mengetahui berapa banyak cara susunan yang terjadi, maka dapat dilakukan dengan cara n faktorial. Jadi ada kata kunci, ada n objek yang semuanya berbeda. Kalau ingin didapatkan susunannya, maka sebanyak n faktorial. Jadi kalau kita lihat contoh misalnya ada 4 huruf A, B, C, D yang akan disusun urutannya itu menjadi 4 faktorial. Karena ada 4 A, B, C, D dan 4 objek dan semuanya berbeda A, B, C, D. Kita lihat, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Dapatkan susunan dari huruf-huruf yang membentuk kata putih. Ya, huruf-huruf membentuk kata putih. Kita lihat jawabannya. Oke, yang membentuk kata putih kita lihat. Oke, putih. Jadi dia coba jawab, jadi kata putih semua hurufnya berbeda. Maka oleh sebab itu dapat kita jawab, maka langkah keduanya adalah menghitung susunannya adalah dengan rumus 5 faktorial. Karena kata putih itu terbentuk dari 5 huruf yang berbeda. Ingat kata kuncinya berbeda. Lalu kita coba apa saja susunannya. Berikan susunan yang terjadi. Kita coba mana yang 5 faktorial itu. Nah, ini dia. Jadi 52 susunan itu ada 120. Karena 5 faktorial tadi ada 120, maka susunan yang terjadi adalah kalau kita lihat yang diberikan oleh artificial intelligence, susunannya adalah ini dia, ada putih, ada putih, ada puit, ada puhit, ada tui, petuhi. Kita lihat inilah sebanyak 120 yang diberikan oleh AI. Nah, ini susunan yang dimaksudkan
oleh AI. Jadi jelas, jika ada objek yang berbeda, kita cukup hitung dengan menggunakan uh, N faktorial. Kita sedang buka, kita lihat saja lagi buka. 72, 73, sampai 120 objek nanti akan dia berikan. Karena kita minta sama artificial intelligence. Dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi luar biasa sekali. Oke, kita lihat sampai 120, 97, 100, 101, 103, 105, 107, 108. Kita lihat 109, 110, 111. Oke, kita lanjutkan. Ini sampai sebanyak 120 susunan. Karena 5 faktorial ada 100. Nah, ini dia nih. Ada 120 susunan. Oke. Sangat luar biasa sekali. Oke, sekarang kita coba minta apakah kita dapat menyusun menggunakan rumus faktorial, untuk kata yang membentuk faktorial untuk huruf yang membentuk kata apa misalnya? Kata robot. Coba. Ya, kita dapat menyusun huruf dari kata robot menggunakan rumus faktorial. Nah, ini dia keterangannya. Tetapi karena ada huruf yang berulang, maka kita harus menyesuaikan rumusnya. Nah, ini kata kuncinya. Jika terdapat objek yang berbeda, maka kita tidak bisa langsung menggunakan rumus faktorial. Begitu saja seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau ada kata faktorial, kata ada robot, karena ada yang sama, maka yang harus dilakukan adalah membagi dengan banyaknya faktorial bilangan yang sama. Contoh misalnya tadi ada kata robot. Oke. Caranya katanya menurut rumus adalah ini dia. Jadi kalau kita lihat caranya, ini ada kata robot. Oke. Ada total 5 huruf dan ada U yang muncul 2 kali. Jadi karena ada U yang muncul 2 kali, katanya kita menggunakan rumusan N faktorial dibagi dengan K1 faktorial, K2 faktorial. K1, K2 ini adalah objek yang sama. Karena yang sama hanya ada O, maka kita hanya menggunakan rumus 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ada 60 susunan yang dapat dibentuk dari kata robot. Jadi sekali lagi isunya, jika semua objek berbeda, maka langsung saja menggunakan N faktorial. Tetapi jika ada yang sama, maka kita menggunakan rumus N faktorial bagi dengan K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya. Maksud K1, K2 ini adalah objek yang sama tadi. Kita contohkan dari kata statistika. Banyak susunan kata dari statistika. Kita lihat statistika. Nah, ini dia. Untuk menghitung banyak susunan kata statistika, katanya
kita menggunakan rumus faktorial dengan ada pengulangan. Ya, karena pengulangannya tadi banyak sekali, ada statistika. Jadi kalau kita lihat huruf S itu ada muncul dua kali. Ini Anda lihat huruf S. Muncul dua kali huruf T. Muncul tiga kali huruf A. Muncul dua kali huruf I. Muncul dua kali. Jadi yang banyak ini kita gunakan untuk menghitung total susunan adalah 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. 10 faktorial ini seluruh huruf yang membentuk dari kata statistika. Sedangkan 3 faktorial ini keterangannya T muncul 3 kali, berarti 3 faktorial. Sedangkan S, A, dan I tadi muncul 2 kali. Oke. Jadi kalau begitu rumusnya adalah 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi kira-kira 75.600. Jadi kalau kita lihat AI kita ini sudah semakin canggih, dapat membantu menyelesaikan permasalahan. Oke, nah sekarang kita lihat. Jika terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, tentukan banyak angka, tentukan banyak susunan angka, susunan angka, susunan angka yang terdiri dari 5 angka. Terdiri dari 5 angka. Nah, setiap angka muncul sekali. Muncul sekali. Artinya tidak boleh ada yang berubah. Kita lihat rumusnya pasti 5 faktorial. Karena dia objeknya berbeda. Betul atau tidak? Kita lihat. Coba kita lihat. Cek. Angka 1, 2, 3, 4, 5 semua berbeda dan akan disusun menjadi 5 angka. Setiap angka muncul satu kali. Maka jawabannya 5 faktorial. Oke kan? 5 faktorial. Nah, jika muncul 3 angka yang berbeda. Yang berbeda. Kalau tadi 5 angka, sekarang 3 angka yang berbeda. Oke, tentu ini jawabannya. Kalau dia 5 angka, tadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi kalau 3 angka, tentunya sampai 3 saja kan? 5 kali 4 kali 3. Apakah benar? Kita coba. Kita cek jawabannya. Gimana jika 3 angka yang muncul berbeda? Oke, maka kita lihat di sini susunannya adalah dia menggunakan rumus permutasi. Nah, rumus permutasi kita belum masuk permutasi. Dia langsung menggunakan angka 60. Nah, ya, kalau 3 angka, kalau kita mau menggunakan konsep tadi, kalau 5 angka, itu perkaliannya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 angka, ya cuman 5 kali 4 kali 3. Sama saja hasilnya 20. Oke? Apakah hal di atas, hal di atas bisa dihitung di atas? Cek.
Oke, kita masuk lagi. Kita mulai lagi. Share. Kita ambil AX. Apakah hal di atas bisa dihitung dengan perkalian menurun, oke, sesuai dengan angka yang dibentuk. Angka sesuai dengan jumlah angka yang dihitung, jumlah angka yang akan disusun. Kita mau lihat apakah ada alasan menggunakan perkalian 5 kali 4 kali 3. Hai, benar katanya kan? Ya, benar. Hal di atas dapat dihitung dengan perkalian menurun sesuai dengan jumlah angka disusun. Caranya adalah, nah ini dia. 5, dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Ambil 3 angka yang akan berbeda, kan? 5, 4, 3. 5 kali 4 kali 3. Jadi kalau ada angka diberikan 7 angka, 7 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan disusun menjadi 4 angka. 4 angka. Maka jawabannya pasti 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kita lihat jawabannya. Itu angka yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disusun jadi 4 angka. Oke. Oke. Kita tanpa menggunakan permutasi, itu permutasi yang di atas. Nah, ini bawah nih kita melihat gunakan perkalian menurun sesuai dengan banyak angka yang disusun. Jadi 7 kali 5 kali 6 kali 4. 7 kali 6 kali 5 kali 4. Oke, kita lihat. Maka caranya, ini kan 7 kali 6 kali 5 kali 4. Oke, ada 840. Jadi baik kita menggunakan permutasi atau tidak, tetapi selagi objeknya berbeda, kalau disusun sebanyak n objek, n faktorial. Tetapi jika disusun sebanyak k objek, di mana k kecil dari n, maka kita lakukan penghitungan menurun sesuai dengan banyaknya k. Jadi kalau contoh tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disusun sebanyak 4 angka, maka dia akan menjadi cukup gunakan 4 perkalian menurun, 7 kali 6 kali 5 kali 4. Oke, saya rasa baik sekali diskusi kita malam ini. Kita akan bahas lagi sesi lainnya, pertemuan akan datang. Cukup, Rado Yendra dan undur diri. Rado Yendra dan Rado Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.